Ya, kami lanjutkan pembahasan di pagi hari ini, pemirsa. Sambil menunggu juga ini ada jelang pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih. Mas Uki, ya, dengan postur segini besar, nama-nama baru gitu, nama-nama yang diusulkan. Nanti dari istana itu bagaimana mengkomunikasikan supaya ini benar-benar kayaknya Pak Prabowo ini tancap gas banget ya, begitu. Sangat tancap gas, sangat tancap gas. Tapi begini, kita berbicara soal postur kabinet dulu ya. Kita berbicara soal postur kabinet. Jadi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Kementerian yang lama, ya, di situ disebutkan bahwa terdapat 46 bidang pembangunan. Ya. Nah, kalau dengan Undang-Undang yang lama ini jumlah kementerian akan tetapi dibatasi maksimal 34. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada kementerian yang merupakan penggabungan dari beberapa bidang pembangunan. Misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, saya ambil contoh misalnya Kemendikbud yang lama, ya. Ketika atensi publik, ya, ketika dirasa-rasa kebutuhan itu lebih berat kepada pendidikan, gitu, maka kebudayaan sebagai sektor pembangunan dalam hal ini harus rela mengorbankan dirinya. Gitu. Begitu juga dengan PUPR. Ketika pekerjaan umum menjadi tulang punggung daripada pembangunan infrastruktur daerahnya Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, ya, ini kemudian perumahan rakyat harus rela untuk mengorbankan dirinya. Nah, kemudian Undang-Undang Kementerian yang baru lahir pada tahun 2024 ini dengan menyatakan bahwa postur kabinet itu merupakan bagian, ya, kalau kita bicara size postur, ya, bagian dari hak prerogatif presiden, sehingga tidak lagi dibatasi oleh undang-undang baik itu batas atas maksimum maupun batas bawah minimum, gitu. Nah, kalau kita melihat kembali lagi kepada bidang pembangunan yang ada 46 menurut undang-undang, jadi undang-undang kementerian yang baru ini nggak mengubah, tetap 46 bidang pembangunan. Maka kemudian wajar apabila Pak Prabowo kemudian akan melantik, ya, pagi ini, ya, 41 menteri, ya, 5 kepala badan yang kalau kita jumlahkan di situ ada 46. Ya. Baru kemudian kita berbicara soal 7 Menko. Gitu. Untuk memudahkan koordinasi yang tadi sempat ditanyakan oleh Mas Anggi, ya. Jadi kabinet yang sekarang kalau misalnya ada orang-orang yang mengatakan, wah, ini gemuk, ini gemuk. Ini bukan kabinet yang gemuk, ini adalah kabinet yang terfokus. Terfokus. Gitu. Jadi tidak boleh lagi ada, ya, satu sektor pembangunan, satu bidang pembangunan yang harus terpaksa untuk merelakan dirinya dikorbankan. Kurang lebih sih seperti itu. Gitu. Birokrasinya bukannya jadi lebih ribet, Mas Uki, dengan bertambahnya kementerian, begitu ya? Ini kan pada umumnya, pada umumnya ini kementerian-kementerian ini dipecah. Jadi ini bukan satu bidang baru. Jadi yang harus dicatat adalah ini bukan satu bidang baru. Umumnya ini adalah satu kementerian-kementerian yang memang sebelumnya sudah ada tapi berbentuk kedirjenan yang kemudian dipecah, gitu. Kalau kita dulu, ya, berbicara postur kementerian yang lama, ya, ini memang kabinetnya itu katakanlah kecil, gitu. Tapi kan kemudian dalam satu kementerian hal yang untuk diurusin itu yang gemuk. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang terfokus tadi itu. Memang secara secara postur kabinet ini terlihatnya besar, gitu. Tapi urusan per satu kementerian itu ramping sekali. Nah, inilah yang sedang diupayakan oleh Presiden Prabowo. Ya. Mas, nanti bedanya tim komunikasi presiden dengan KSP. Oh ya, siap. Ini ditanyakan sekarang, ya. Jadi sebenarnya begini, KSP tetap ada, ya, sama seperti di era pemerintahan Pak Jokowi, ya. Hanya kedeputian 4 dari KSP, ya, ini sekarang ditiadakan dan pada saat yang bersamaan, ya, kantor komunikasi presidenan ini dibentuk, ya, dan dibentuknya itu memang sudah semenjak Presiden Jokowi, Presiden ke-7 kita itu masih menjabat. Ya, jadi dibentuk oleh Perpres yang kemudian kantor komunikasi kepresidenan akhirnya sah, ya, secara peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian KSP kedeputian 4 ditiadakan, gitu. Nah, ini juga yang menjadi ini sebenarnya inline, ya, dengan pertanyaan kementerian tadi, ya. Kalau misalnya, ya, kita berbicara soal begini deh, ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017, Mas Anggi. Ya, di situ disebutkan bahwa, izin saya potong, ya, Mas, ya. Siap. Ini di istana ada Menteri Agama kita yang baru. Kemudian tadi juga ada Pak Erick Thohir, ya. Ini situasi di lapangan. Al-Mukarram. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada lancar semuanya, ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.